sudah mulai segar ya. Kalau dia sudah ada pertumbuhan, pucuk mudanya sudah menambah daun. Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kali ini. Kita mau sharing ya tentang cara saya menangani bibit yang baru kita beli secara online. Ketika dia tiba di tempat kita, penanganan seperti apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi di sini saya sudah ada 2 bibit yang baru saya beli. Jadi sudah saya unboxing, saya buka ya. Ini ada varian Urum dan Ilaria ya, karena saya mau jajal tanam 2 varian ini, karena 2 varian ini dari sumber-sumber yang saya baca itu cukup tahan ya, walaupun ditanam tanpa naungan, dan sudah banyak orang yang membudidayakannya di Indonesia, itu dia sudah berhasil membuahkan ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita buka seperti ini, tentu ada treatment yang perlu kita lakukan supaya dia tidak layu, mati, ataupun stagnan nantinya pertumbuhannya ya. Nah, jadi treatmentnya seperti apa yang akan kita lakukan, disimak videonya supaya kita sama-sama paham dan paham sama-sama ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan peralatan yang untuk saya lakukan treatment awal supaya bibit ini nanti tidak ada masalah ya beberapa hari ke depan, karena bibit yang baru sampai itu biasanya dia masih stres ataupun akarnya goyang segala macam ya. Bahkan kalau ada yang pengirimannya sampai berhari-hari, mungkin ada yang tanamannya ini daunnya sampai layu kering ya. Nah, jadi seperti apa kita yang udah saya siapkan itu ada bibitnya tentu ya, lalu media tanam ya yang poros. Media tanam ini sekam bakar ya sedikit, lalu sekam lapuk, sekam biasa atau sekam mentah, lalu sedikit pasir dan sedikit tanah ya. Jadi ketika dia dipencet dia tidak pemadat. Nah, ini jadi dia nanti ketika kita berikan kepada tanaman kita tidak mudah padat media tanamnya, karena bibit seperti ini perakarannya masih sangat lembut ya, tidak keras. Nah, lalu kita siapkan air. Ini ada air 1 liter, kurang lebih 1 liter air biasa ya, air biasa, air mentah. Lalu selanjutnya ada ini pot. Kali ini bisa opsi ya, bisa dengan pot seperti ini, yang penting dia ukurannya lebih besar daripada polybag bawaan daripada bibitnya ya. Yang penting lebih besar daripada polybag pada tempat bibitnya, ukuran potnya tempat kita pindahkan nanti ya. Nah, kalau tidak ada pot seperti ini ya bisa pakai polybag ya, polybag yang ukurannya lebih besar dari ini. Yang penting ukurannya lebih besar daripada ini. Polybag juga bisa, justru polybag malah lebih enak sebenarnya, karena polybag saya lagi habis, saya pakai ini saja. Nah, kalau ada polybag bisa, dengan polybag juga bisa. Lalu kalau dengan polybag itu bisa kita buka nanti, polybag yang kecil ini kita buang, lalu kita masukkan media tanam di polybag yang lebih besar dan kita letakkan di polybag itu, kita pindahkan ya ke polybag yang lebih besar ditambah media tanamnya. Untuk beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, meskipun bibitnya belum langsung kita pindahkan pun dia akan aman nantinya ya, karena perakarannya ada tempat untuk berkembang. Lalu media tanamnya juga pun lebih segar ya, dia mendapatkan media tanam yang baru. Nah, kalau pakai polybag itu biasanya saya kalau memindahkan media tanam bibitnya itu masih lama, seumpama sebulan atau 2 bulan baru hendak saya pindahkan ke tempat tanam baru, itu biasanya saya aplikasikan, saya pindahkan polybagnya ke polybag yang lebih besar ukurannya untuk berapa minggu berapa bulan ke depan. Tapi kalau hanya sebentar mau kita pindahkan ya boleh saja ke pot seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak perlu membuang ini, kita tidak perlu membuang polybagnya.
Nah, yang penting yang perlu diperhatikan ialah pindahkanlah bibit itu ketika pertumbuhan pucuk muda tanaman ini sudah mulai segar ya. Kalau dia sudah ada pertumbuhan, pucuk mudanya sudah menambah daun, mungkin 3 daun, 4 daun, 5 daun, tandanya pertumbuhannya sudah mulai aktif kembali. Baru kita pindahkan ke tempat kita ingin menanam anggur kita, apakah itu di bulan pot seperti itu atau di grounding ya. Nah, ini setelah pot air media tanam, yang kita siapkan selanjutnya ialah nih vitamin B1 ya. Nah, vitamin B1 ini untuk mengurangi stres ya pada tanaman anggur, khususnya pada tanaman yang baru dipindah tanam ya, atau tanaman-tanaman yang baru mengalami perjalanan jauh seperti ini ya. Jadi kita bisa aplikasikan vitamin B1 ini ya. Nanti kita campurkan dengan air ini tadi untuk kita aplikasikan ke tanamannya ya. Nah, selanjutnya ya mungkin ada gunting atau pisau ya untuk membantu kita memudahkan membuka pembungkus daripada bibitnya ya. Nah, itu saja. Ada satu lagi yang perlu kita siapkan ialah biar kerjaan kita lebih gampang, yaitu nah ini kopi ya. Jadi kita siapkan kopi supaya kerjaan kita itu lebih rileks. Nah, langsung saja kita eksekusi. Kita lakukan perawatan awal pada bibit yang baru sampai ya. Nah, setelah kita buka media tanamnya ini biasanya ada spasi ya, ada longgar di media tanamnya seperti ini. Jadi dia longgar, seperti ini kan. Nah, ini bisa kita tambahkan media tanamnya teman-teman, seperti ini. Kita tambahkan ke polybagnya secara langsung seperti ini. Penting media tanam barunya, jadi supaya media tanam yang bawaan bibit ini tidak retak ya, tidak retak ataupun pecah ataupun tabur sehingga perakarannya menjadi goyang dan mengakibatkan tanaman ini nanti akhirnya stres. Jadi kita padatkan kembali. Kita padatkan lagi seperti ini. Nah, nanti kan bisa setelah kita siram, biasanya media tanam di atas ini kan yang baru ini dia turun ke bawah ya, mengisi rongga-rongga yang ada di bawah. Jadi walaupun dia tidak sampai di bawah tidak apa-apa, yang penting kita tambah di bagian atasnya seperti ini sampai padat. Jadi setelah kita lakukan penyiraman, biasanya akan turun ini media tanam yang di atas ini turun ke bawah, mengisi rongga-rongga yang ada di bawah ini. Jadi polybag ini dalam kondisi yang padat lagi ya, agar perakarannya tidak goyang sehingga nanti tanamannya bisa stres. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya ialah kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nah, kalau saya di pot ini ya seperti tadi, polybag yang lebih besar, kita pindahkan semua, kita buang media tanamnya. Polybag yang kecil yang lama boleh kita pindahkan langsung ke polybag yang lebih besar, tapi ini karena di pot sifatnya hanya sementara saja ya, ini tidak lama, ini nanti kita pindahkan ke beberapa hari ke depan. Nah, kalau dia sudah dipindahkan ke tempat yang lebih besar ukurannya, itu kan lebih aman, bibitnya akan lebih aman nantinya. Nah, lalu selanjutnya di pot ini, di potnya ini atau di polybagnya nanti saya biasanya menambahkan ini ya, pecahan genting ataupun bata atau batu ya di bagian bawahnya, agar di bagian bawah ini nanti tetap terisi rongga ya, rongga untuk sirkulasi udara, agar pertumbuhan akarnya nanti pada bibit ini nanti lebih leluasa ya, tidak sulit akarnya untuk berkembang. Karena biasanya setelah kita pindahkan dari sini nanti untuk ke tempat tanamnya, itu akar-akar di polybag nanti sudah keluar semua ya dari polybagnya, akarnya tumbuh. Lalu langsung saja kita letakkan dulu beberapa bagian tanah untuk dasarannya pada polybag ini. Kita letakkan media tanam ini tadi.
Setelah itu kita ukur ya. Nah, terlalu tinggi, bisa kita turunkan lagi. Setelah itu kita langsung aja taruhkan seperti ini ya, letakkan seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kita letakkan seperti ini. Nah, dengan polybag yang utuh ya. Ini sementara saja untuk mengantisipasi bibit ini nanti stagnan ataupun stres ya, pun dia layu ya. Jadi kalau dia sudah seperti ini kan mudah-mudahan aman, karena beberapa kali saya lakukan perawatan pada bibit dengan cara seperti ini, itu alhamdulillah aman, bibitnya tidak sempat mengalami stagnan kalau bibitnya sehat. Kecuali kalau bibitnya yang kita dapat itu udah setengah modar ya, udah setengah mau mati, atau sudah sangat parah kondisinya, seperti terserang jamur dari sananya dia, dari tempat kita membeli bibitnya, itu biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk menyehatkan tanaman itu kembali ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini, perakaran ini nanti beberapa minggu ke depan biasanya akan keluar dari lubang-lubang polybag yang ada di polybagnya ya, perakarannya. Jadi setelah kita angkat polybagnya nanti akarnya sudah mulai kuat ya, mulai banyak perakarannya. Nah biasanya kalau masih dalam polybag kecil seperti ini, dari awal kita beli ini biasanya perakarannya belum begitu banyak ya. Jadi sementara supaya dia lebih kokoh untuk dipindahkan ke lokasi tanam, jadi kita lakukan perawatan seperti ini dulu teman-teman. Nah, setelah media tanamnya seperti ini, sudah siap seperti ini ya, lalu kita ambil air ini tadi. Nah, air 1 liter ya, ditambah dengan vitamin B1 ini setengah tutup botol ini ya. Nah, jadi seperti ini kita ambil. Nah, ini ada setengah tutup botol, kita langsung campurkan ke airnya ya, diaduk-aduk. Setelah diaduk merata, vitamin B1 nya kita aplikasikan ke media tanam secara langsung seperti ini ya, agar tidak stres tanamannya. Dulu pernah saya sekali membeli bibit online. Setelah saya sampai, bibitnya itu lebih layu dari ini, lebih parah dari ini kondisi tanamannya. Nah, saya treatment dengan cara seperti ini ya, alhamdulillah bibitnya sekarang sudah mulai besar ya, sudah besar-besar bibitnya. Nah, ini biasanya awet lembabnya lama. Nah, ya seperti ini. Nah, setelah kita aplikasikan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita aplikasikan vitamin B1 nya tadi ya, seperti ini, untuk daunnya bisa kita spray ya, tapi dengan air biasa saja dulu. Yang penting memancing agar daun pada tanaman ini tetap segar ya, dia tidak layu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, terus kita spray sampai dia basah kuyup daun-daunnya, supaya daun-daunnya tetap segar. Nah, setelah dia seperti ini, media tanamnya sudah ditambah, sudah kita berikan vitamin B1 ya, lalu daunnya sudah kita spray seperti ini. Ini bisa kita letakkan di tempat yang teduh dulu untuk beberapa hari ke depan. Nah, nanti setelah daun ini yang layu, biasanya kan tanaman itu ada yang layu ya, kali ini masih agak segar nih. Nah, kalau biasanya kalau ada yang layu, kita letakkan di tempat yang teduh dulu, yang lembab. Nanti setelah daun yang layunya segar,
daunnya semua dari ujung sampai awal pangkal batang itu segar, baru kita lajarkan kena sinar matahari pagi ya teman-teman. Setelah itu kena sinar matahari pagi, baru kita taruh di tempat terbuka ya, yang terkena sinar matahari ya. Jadi pertumbuhannya nanti mudah-mudahan tidak stagnan ataupun stres ataupun dia layu ya. Jadi tidak berkepanjangan layu dan stresnya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya tahan sampai 2 minggu, sebulan atau sebulan setengah, bahkan mungkin 2 bulan. Kalau seperti ini ya mungkin masih tahan ya, karena media tanamnya sudah kita tambah. Nah, yang penting kita lihat kalau perakarnya sudah keluar daripada potnya ya. Kalau belum mau kita pindah tanamkan ya kita ganti lagi dengan pot ya ukuran yang lebih besar dari ini ya. Nah, ukurannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita berikan ajir ya. Jangan lupa kita berikan ajir yang ukurannya lebih tinggi daripada bibit ya, karena agar nanti ketika pertumbuhannya tambah kita langsung tinggal mengikatnya lagi ya di sini, mengikat di sini kalau pertumbuhannya sudah bertambah tinggiannya. Jadi ajirnya jangan lupa diberikan agar mengurangi tanaman ini atau bibitnya ini goyang-goyang nanti ketika sebelum kita pindah tanamkan ke tempat tanaman ya. Jadi dengan cara seperti ini untuk beberapa minggu ataupun sebulan ke depan ini bakal bibitnya akan aman ya, akan safety. Nah, sampai bibitnya segar dan siap untuk kita pindah tanamkan ke lokasi atau lahan tempat kita ingin menanamnya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu treatment yang sering saya lakukan ketika menangani bibit anggur yang baru tiba ya, yang dibeli secara online. Jadi jika teman-teman yang lain ada pengalaman dalam penanganan bibit seperti ini ya boleh dibagikan di kolom komentar biar lebih bermanfaat dan biar bisa paham sama-sama dan sama-sama paham ya tentunya. Nah, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.